Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, senantiasa Tuhan kami mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu, atas memeliharaanmu, kebaikan-Mu. Biarlah Kau curahkan Roh Kudus-Mu bagi semua orang, sehingga semua orang dapat mengenal Kau secara pribadi. Kami tahu tiada manusia yang tidak berdosa, namun kami akan selalu mengakui dosa-dosa kami dan bertobat di hadapan-Mu setiap hari tanpa lelah. Karena kami tahu Engkau Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tak ada yang lebih besar dari kasih-Mu selain mengampuni kami. Kami juga akan belajar mengampuni sesama kami yang bersalah pada kami. Demikian juga kami mau bertobat setiap hari, dan pertobatan bagi seluruh dunia ini kami doakan. Terima kasih Bapa, kami mau membaca Alkitab, terangi hati dan jiwa kami dan firman-Mu selalu. Karena setiap hari kami butuh firman, terutama firman yang kami baca, yaitu firman yang hidup di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih yang sempurna hanya ada dalam Engkau Yesus, yang telah menjadikan kami anak-anak-Mu yang setia dan selalu hidup dalam pertobatan. Amin. Pembacaan Alkitab di 2 Tawari pasal 6 ayat 12 hingga 42 dengan perikop doa Salomo yang berbunyi demikian. Terdapat juga di kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 22 hingga 53. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit, sambil berkata, "Ya Tuhan Elohim Israel, tidak ada Elohim seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setiamu kepada hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Elohim Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan akan tetap duduk di atas tata kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Elohim Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tetapi benarkah Elohim hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Engkau. Terlebih lagi rumah yang Kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Elohimku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarkannya dari tempat kediaman-Mu dari sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah ini, maka Engkau pun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri. Tetapi membenarkan orang yang benar dengan balaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapan-Mu di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengar dari sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab Engkau telah menindas mereka, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel, karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani. Dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kau berikan pada umat-Mu menjadi milik pusaka. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama, dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyusahkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atas segenap umat-Mu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan
penderitaannya sendiri, maka Engkau pun kiranya mendengar dari sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena Engkau mengenal hatinya, sebab Engkau sejala yang mengenal hati anak-anak manusia, supaya mereka takut akan Engkau dan mengikuti segala jalan yang Engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umat-Mu Israel datang dari negeri jauh oleh karena nama-Mu yang besar, tangan-Mu yang kuat dan tangan-Mu yang teracung, dan dia datang berdoa di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan Engkau sama seperti umat-Mu Israel. Dan sehingga mereka tahu bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah yang telah Kudirikan ini. Apabila umat-Mu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya ke arah manapun Engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah Kau pilih ini dan ke rumah yang telah Kudirikan bagi nama-Mu, maka Engkau kiranya mendengar dari sorga dan permohonan mereka, dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan Kau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh dan yang dekat, atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah Kau pilih dan ke rumah yang telah Kudirikan bagi nama-Mu, maka Engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya Engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan Engkau kiranya mengampuni umat-Mu yang telah berdosa kepadamu. Sebab itu ya Elohimku, kiranya mata-Mu terbuka dan telinga-Mu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Dan sekarang bangunlah ya Tuhan Elohim, dan pergilah ke tempat perhentian-Mu, Engkau serta tabut kekuatan-Mu. Kiranya ya Tuhan Elohim, imam-imam-Mu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang Kau kasihi bersukacita karena kebaikan-Mu. Ya Tuhan Elohim, janganlah Engkau menolak orang yang telah Kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud hamba-Mu ini. Jadi doa Salomo sungguh luar biasa, saudara-saudara, sama seperti di hati saya memanjatkan doa untuk bangsa Israel seperti yang Salomo panjatkan saat ini di dalam pembacaan kitab kita. Kiranya pertobatan Israel dan juga perlindungan Tuhan atas bangsa Israel selalu ada, dan Tuhan selalu bersama mereka melawan kejahatan dunia ini yang ingin memusnahkan mereka. Karena Tuhan tidak akan pernah musnah. Tuhan adalah sejagat, Tuhan adalah semesta, Tuhan adalah segalanya. Lebih besar kuasa-Mu dari apapun yang bisa manusia lakukan. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kuasa-Mu sungguh nyata, berkuasa atas segala langit dan bumi dan kerajaan-kerajaan. Kerajaan yang terpecah-pecah tidak akan bisa bersatu tanpa Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa mempersatukan kerajaan-kerajaan di dalam kerajaan-Mu kelak, yang akan menjadi kerajaan kekal dan abadi di bumi ini, di Yerusalem baru, di kota Sion yang indah, penuh dengan surga yang bermekaran bunga-bunga, buah-buahan yang hidup, yang akan membuahkan hasil bagi kami di dalam kehidupan, terutama buah-buah kehidupan dan roh-roh yang hidup, supaya kami tidak lagi berlaku jahat, menjauhkan sifat-sifat dosa, walaupun kami bisa jatuh sedetik dalam dosa itu. Tetapi kami akan selalu bertobat dan mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu, karena kami manusia ini masih hidup dalam kedagingan dan debu tanah. Karena itu Tuhan, kami mau selalu bertobat setiap hari. Apapun yang kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami, seperti bangsa-bangsa di dunia untuk pertobatan, selalu kami berdoa, terimalah selalu pertobatan kami Bapa. Biar firman-Mu akan selalu melekat di hati dan jiwa kami, terutama firman yang hidup yang selalu memberikan kami kehidupan dan juga pertobatan.
Karena Engkau Maha Kudus, Maha Kasih, Maha Mulia, ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus Roh Kudus, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih, God bless you. Tuhan berkati Anda dan saya dimanapun berada. Saudara-saudara Anda sekalipun berbeda agama dengan saya, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Anda dan saya. Immanuel, Tuhan menyertai memberkati kita. God bless. Demikianlah pembacaan kitab kita. See you again. Bye bye. Don't ever, jangan pernah hate the people of the world, but lovely is the peace. Cintailah sesama dan kasih perdamaian. God bless.